Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna penetapan rancangan kerja dan penyampaian hasil pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD tahun anggaran 2022. Pelaksanaan rapat paripurna dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya perlu membentuk alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang tata cara tertib DPRD Lampung Tengah. Dalam tatib disebutkan alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan legislasi daerah, badan pembentukan peraturan daerah, anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan untuk dibentuk melalui rapat paripurna dan berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi. Pelaksanaan paripurna kali ini sudah sesuai tata tertib DPRD Lampung Tengah. Di awal tahun anggaran dilakukan paripurna internal DPRD tentang penetapan rencana kerja DPRD dan pembentukan alat kelengkapan DPRD tahun anggaran 2022. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Tengah Sumarsono didampingi Wakil Ketua Julius Heri Susanto dan Muslim Ansori. Rapat paripurna DPRD dengan menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumarsono menjelaskan, agenda ini digelar sesuai dengan tugas dan fungsi pokok anggota DPRD. Pembentukan alat kelengkapan DPRD Lampung Tengah ini diawali dari masyarakat masing-masing fraksi, kemudian hasil nama-nama anggota dari fraksi-fraksi tersebut diserahkan kepada DPRD melalui Sekretariat DPRD, kemudian diparipurnakan. Setelah dibentuk AKD, masing-masing perwakilan fraksi yang berada di AKD yang telah ditentukan sudah bisa bekerja dengan tugasnya, baik yang berada di komisi, badan anggaran, badan pembuat peraturan daerah atau Bapemperda, badan kehormatan, dan badan musyawarah DPRD Lampung Tengah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama umat sehat, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda penyampaian laporan hasil pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 25 Januari 2022, rapat khusus ke-10 masa sidang kedua tahun sidang 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta paripurna dan hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna dilanjutkan, mari kita bersama-sama menyatakan kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Indonesia, kebangsaan
Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah, ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Dalam sidang tersebut, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsi Roli membacakan komposisi AKD yang diajukan oleh masing-masing fraksi. Fraksi pertama yang dibacakan yakni Partai Golkar, disusul PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PKB. Komisi 1 beranggotakan Agus Hamid, Iwayan Dama, Inyoman Suryana, H. Umar, Sainul Abidin, Wagimin, Najamuddin, Wayan Sudana, Marta Yasa, dan M. Gofur. Komisi 2, Sutarmin, Kadek Joko Supriyatin, Aida, Prayoga, Yurita, Revi, Ansari, Baroji, Majar Fitri, Renzani Andi Wijaya, Yudi Saputra, dan Agus Triyono. Komisi 3, Lombok Nainggolan, H. Haki, Wayan Eka Mahendra, Agus Suwandi, Husnul Huda, Deni Satria Negara, Kiai Haji Selamat Anwar, Indra Jaya, Singga Ersa Awangga, Pian Febriano, Hanapiah, dan Purwanto. Komisi 4, IKD Asian Nafiri, Nimada Winarti, Aris Wanto, Sugimin, M. Saleh Mukadam, Hendri Fahrizal, Hajah Mary Anggriani, Cecep Jamani, Rashid Effendi, Tony Sastrajaya, M. Idris, dan Jauhari Subing. Badan Anggaran atau Banggar, IKD Asian Nafiri, Kadek Joko Supriyatin, Lombok Nainggolan, Sutarmin, Agus Hamid, H. Umar, Inyoman Suryana, Aris Wanto, Husnul Huda, Sainul Abidin, Deni Satria Negara, Hajah Mary Andriani, Waginin, Indra Jaya, Baroji, Hanapiah, Pian Febriano, Rinzani Andi Wijaya, dan M. Gofur. Badan Musyawarah atau Banbus, Lombok Nainggolan, Wayan Eka Mahendra, Nimada Winarti, Iwayan Dama, Haji Umar, Agus Siswandi, Yurita, Prayoga, Sainul Abidin, M. Saleh Mukadam, Hendri Fahrizal, Hajah Mary, Kiai Haji Selamat Anwar, Ashari, Singga Ersa Awangga, Indra Jaya, Tony Sastrajaya, Hanapiah, Pian Febriano, dan Purwanto. Badan Pembuatan Perda atau Bapemperda, Wayan Eka Mahendra, Aida, M. Haki, Agus Suwandi, Prayoga, Yurita, Revi, Cecep Jamani, Majar Fitri, Singga Ersa Awangga, Rashid Effendi, M. Idris, Agus, dan Triyono. Badan Kehormatan DPRD atau BK DPRD, Sugimin, M. Saleh Mukadam, Ansari, dan Tony Sastrajaya. Dalam kata DPRD Kabupaten Lampung pada bab ke-7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar
dibacakan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkenaan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacanya. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 1. Sumartono, Ketua. Heri Julius Henry Susanto ST, Wakil Ketua. Firdaus Ali Esot, Wakil Ketua. Muslim Anthony SHI, Wakil Ketua. Dr. Andes Samsiwali MM, Sekretaris bukan anggota. Lampung Nainggolan SSI, anggota. Nimade Winarti SE, anggota. Wayan Eka Mahendra, anggota. Iwayan Rama AMD, anggota. Haji Umar, anggota. Agus Wandi, anggota. Dr. Anda Yudita, anggota. Aidi Prayoga SPD, anggota. Hanafiah SAP, anggota. Pian Rabian Tony SH, maaf lagi. Pian Rabian SH, anggota. Risani Andi Wijaya AMD, anggota. Sainul Abidin, anggota. M. Sami Mukaddam SH, anggota. Singa M. Sahawangga, anggota. Indra Jaya, anggota. Tony Satmajaya SHMH, anggota. Hajar Medi Andriani, anggota. Kiai Haji Sulamat Anwar SPDI, anggota. Askari SPD, anggota. Purwanto SE, anggota. Joni Harito SDMT, anggota. Susunan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Nama anggota, jabatan dan keterangan. 1. Sumartono, Ketua. Julius Henry Susanto SE, Wakil Ketua. Firdaus Ali Esot, Wakil Ketua. Muslim Anthony SHI, Wakil Ketua. Dr. Samsiwali MM, Sekretaris bukan anggota. Lampung Nainggolan Lampung Nainggolan SSI, anggota. Agus Hamid Esot, anggota. Imad Asyadabili, anggota. Kadek Joko Supriyati, anggota. Haji Umar, anggota. Dr. Nyoman Suryana, anggota. Arif Wanto SE, anggota. Busro Muda, anggota. Najamuddin, anggota. Indra Jaya, anggota. Bayati, anggota. Sainul Abidin, anggota. Dewi Sasmatria, anggota. Henry Perisa, anggota. Hajar Medi Andriani, anggota. Haji Wagini SKD, anggota. Risani Andi Wijaya AMD, anggota. Hanafiah SAP, anggota. Pian Rabiano SH, anggota. Muhammad Bogor LSI, anggota. Jawari Rubi SE, anggota. Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Nama, jabatan dan keterangan. 1. Agus Yono SE, Ketua. 2. Wayan Eka Mahendra, Wakil Ketua. 3. Samsiwali MM, Sekretaris bukan anggota. Haji, anggota. 5. Muhammad Idris ST, anggota. 6. Agus Wandi, anggota. 7. Aidi Prayoga SPD, anggota. 8. Dr. Anda Yudita, anggota. 9. Aida SIP, anggota. 10. Reti Perusi Armanda SH, anggota. 11. Rasid Effendi SE, anggota. 12. Cecep Jamani SSI, anggota. 13. Ina Elsa Awangga, anggota. Maja Putri, anggota. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Nama, jabatan dan keterangan. Nama. 1. Askari SPD, Ketua Fraksi PKB. 2. Tony Sastrajaya SHMH, Wakil Ketua Fraksi Demokrat. 3. Sugimin SPDI, anggota Fraksi Golkar. 4. Kadek Joko Supriyati SAP, anggota Fraksi PDI Perjuangan. 5. Henry Perisa, anggota Fraksi Gerindra. Susunan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Nama, jabatan dan keterangan.
Satu, Dokandes Nyoman Suryana, Ketua. Koordinator Bapak Sumarsono. Dua, Muhammad Gogor Efendi, Wakil Ketua. Tiga, Wayan Suandana Natayasa, Sekretaris. Empat, Agus Hamid Esos, anggota. 5. Iwayat Dharma AMD, anggota. 6. Nimadewina PSE, anggota. 7. Haikuman, anggota. 8. Sainul Abidin, anggota. 9. Najamuddin, anggota. 10. Haji Wadilin SAG, anggota. Susunan pimpinan dan keanggotaan Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Nama, jabatan, keterangan. Koordinator Yunus Heri Susanto. 1. Bayoji, Ketua. 2. Sutarmi, Wakil Ketua. 3. Aidi Prayoga SPD, Sekretaris. 4. Kadek Joko Sopriatin, SAP, anggota. 5. Aida SIP, anggota. 6. Dr. Andra Yunita, anggota. 7. Repri Perusima Amanda Esa, anggota. Risani Andi Wijaya AMD, anggota. 9. Yunisa Putra, anggota. 10. Wajah Fitri, anggota. 11. Ashari SPD, anggota. 12. Agus Suryono SE, anggota. Susunan pimpinan dan keanggotaan Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Nama, jabatan, dan keterangan. Koordinator Pidamul Ali Esa. 1. Pian Febriano Esa, Ketua. 2. Sina Esa Awangga, Wakil Ketua. Denny Sasma Negara, Sekretaris. 4. Lampung Nainggolan SSI, anggota. 5. Haki, anggota. 6. Wayan Eka Mahendra, anggota. 7. Agus Wandi, anggota. 8. Gunung Buddha, anggota. 9. Ahmad Yah, anggota. 10. Indra Jaya, anggota. 11. Pembantu SE, anggota. 12. Joni Andiko SPMP, anggota. 13. K. Selamat Anwar FPDI, anggota. Susunan pimpinan dan keanggotaan Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Nama, jabatan, dan keterangan. Koordinator Muslim Ansari SI. 1. Muhammad Saleh Mukadam Esa, Ketua. Haji Mary Andriani, Wakil Ketua. Rasid Effendi SE, Sekretaris. Imade Asia Nafeli, anggota. Arifanto SE, anggota. Sugini SPDI, anggota. Henry Pranisa, anggota. Muhammad Idris ST, anggota. 9. Tony Satrajaya SHMH, anggota. 10. Cecep Jamani SSI, anggota. 11. Jauhari Subing SE, anggota. Sekian, terima kasih. Setelah susunan AKD dibacakan oleh Sekretaris DPRD, paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yang dipimpin oleh Ketua DPRD. Dalam paripurna, pembentukan AKD sempat diwarnai dengan instruksi dari para peserta paripurna, salah satunya Baroni. Terhadap paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikan aturan hasil pemilihan pimpinan AKD, diharapkan kepada seluruh anggota DPRD dapat segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Alat kelengkapan DPRD tentunya merujuk kepada program kerja yang telah ditetapkan dan selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan. Atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya ketua fraksi yang telah berpartisipasi secara aktif, juga telah menyampaikan nama-nama anggota fraksi dan duduk dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat ditutup, mari kita bersama-sama menjalankan bagi menteri. Karena memang tadi ada penarikan unsur pimpinan di Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan, jadi kami mohon izin untuk kita mengadakan voting langsung sore ini agar
pimpinan bisa ikut dalam kami pengambilan voting untuk pimpinan Wakil Ketua Komisi 2. Saya tanya siapa anggota Komisi 2? Kata 7 dari 12. Silakan. Silakan PP. Langsung aja. Kemudian instruksi dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Lambok Nainggolan, pasalnya fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengambil sikap menjadi fraksi oposisi. Dalam surat resmi yang dibacakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Tengah Lambok Nainggolan menyatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisi 2 dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung Tengah. Pimpinan dan juga alat kelengkapan DPRD yang telah dibacakan dalam paripurna tersebut. Maka kami dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Ketua, ingin memberikan sebuah sikap Pak terkait penetapan pimpinan dan juga anggota AKD yang telah dibacakan pada hari ini. Dan kami sudah membuatkan surat resmi Pak, dan saya mohon izin kepada Pak Ketua agar saya diizinkan untuk membacakan surat resmi dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah, nomor 019 dari PDIP dari IN dari 1 dari 2022 perihal pemberitahuan Gunung Sugi 25 Januari 2022 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dengan hormat, sesuai dengan hasil pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPRD AKD Kabupaten Lampung Tengah yang telah dibacakan dalam sidang paripurna pada hari ini, maka bersama ini fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisi 2 dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Agus kami, Ketua Lambok Nainggolan SSI, dicatat dan ditandatangani. Terima kasih. Namun perdebatan tak berlarut-larut, paripurna pun berjalan lancar dan para wakil rakyat yang sudah tetapkan posisi dan jabatannya akan mulai melaksanakan tugas di posisi yang baru per 1 Februari 2022 mendatang. Usai paripurna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lambok Nainggolan mengatakan bahwa untuk tahun ini fraksi PDI Perjuangan perlu mengambil sikap bahwa dalam setiap pemerintahan memang tetap harus ada sebuah fraksi yang berdiri menjadi oposisi. Tujuannya adalah supaya penyelenggaraan pemerintah ini bisa lebih terkontrol. Karena jika tidak ada kontrol, dikhawatirkan nanti seluruh proses pembangunan tidak terakomodir kepentingannya yang sifatnya berkeadilan yang berasal dari aspirasi masyarakat sesuai undang-undang. Pihaknya juga memaksimalkan fungsi legislatif sebagai kontrol agar pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan harapan rakyat. Untuk tahun ini memang fraksi PDI Perjuangan perlu mengambil sikap bahwa dalam sebuah pemerintahan itu memang tetap harus ada sebuah fraksi yang memang menyatakan diri sebagai oposisi. Tujuannya adalah supaya penyelenggaraan pemerintahan kita ini bisa ada kontrol ya. Karena kalau tidak ada kontrol, takutnya nanti seluruh proses pembangunan ini nanti tidak mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat yang bersifat berkeadilan.
yang merupakan yang berasal dari aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang. Jadi memang kami ingin memaksimalkan posisi kami sebagai kontrol ya agar pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pemilihan kemarin memang kan kami mendapatkan jatah pimpinan dari Wakil Ketua Komisi 2 dan Wakil Ketua Bapemperda. Maka dalam paripurna hari ini kami juga sudah menyatakan secara resmi bahwa fraksi PDI Perjuangan mengundurkan diri secara resmi dari jabatan yang telah didapatkan oleh fraksi PDI Perjuangan. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto menanggapi sikap yang diambil fraksi PDI Perjuangan untuk menjadi fraksi oposisi. Ia pun menjelaskan bahwa di dalam dinamika politik, hal yang biasa terjadi apabila ada fraksi yang memilih menjadi oposisi dan pihaknya sangat menghargai keputusan tersebut. Di dalam dinamika politik itu hal biasa terjadi ya, dan kita hargai juga apa yang menjadi sikap dari fraksi PDIP terkait pembacaan AKD pada hari ini, dan itulah hak mereka juga untuk menarik dari unsur pimpinan yang ada di Komisi 2 dan ada di Bapemperda. Ya, selanjutnya kita menunggu lagi hasil rapat intern komisi, bagaimana cara untuk menggantikan para wakil ketua dan yang ada di Bapemperda dan yang ada di Komisi 2, dan kemudian harus kita paripurnakan kembali supaya semua roda pemerintahan di DPRD bisa berjalan dengan baik di setiap komisi dan setiap AKD yang ada. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.